Kerajaan Mataram kuno, atau yang juga dikenal dengan nama Kerajaan Medang, adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berkuasa sekitar abad ke-8 sampai ke-11 Masehi. Kerajaan Mataram kuno didirikan pada tahun 732 Masehi oleh Raja Sanjaya dari dinasti Sanjaya. Sepanjang sejarahnya, kerajaan ini diperintah oleh 3 dinasti atau wangsa. Dinasti Sanjaya, yang beragama Hindu Siwa, mendirikan kerajaan, tetapi kemudian ditantang oleh dinasti Shailendra yang beragama Buddha Mahayana. Kerajaan ini berpusat di sekitar Jawa Tengah, tetapi kemudian berpindah ke Jawa Timur. Kerajaan Mataram kuno dikenal dengan peninggalan candi megah yang membanggakan Indonesia di mata dunia, seperti Borobudur dan Prambanan Ara. Setelah Sanjaya wafat, ia digantikan oleh Rakai Panangkaran yang beragama Buddha. Panangkaran dikenal sebagai pembangun keraton yang mendirikan banyak sekali bangunan megah, termasuk Candi Kalasan Sari dan Ratu Boko. Masa antara kekuasaan Rakai Panangkaran dan Dyah Balitung, yaitu antara 760 hingga 910 Masehi, dianggap sebagai puncak peradaban Jawa kuno. Di periode inilah didirikan banyak candi dan monumen yang memadati dataran Kedu dan dataran Kewu. Yang paling terkenal di antaranya adalah Candi Borobudur, Prambanan, dan Sewu.
Pengganti penangkaran adalah Dharanindra atau Raja Indra. Ia meneruskan tradisi pembangunan arsitektur megah. Selain itu, Raja Indra dikenal dengan gelar sang penakluk musuh yang berani, karena banyak mengirim pasukan militer untuk menaklukkan banyak kerajaan lainnya. Ia berasal dari dinasti Shailendra dan juga memerintah Sriwijaya selain Mataram kuno. Kedua, raja berikutnya, yaitu Samrakrawira dan Samratungga, tidak banyak mengirim pasukan militer ke luar negeri. Mereka memilih untuk menjaga perdamaian dan kesejahteraan rakyatnya sendiri, sekaligus meneruskan pembangunan candi-candi bercorak. Buddha Samaratungga menyelesaikan pembangunan candi Borobudur pada tahun 825 Masehi. Penerusnya, Putri Pramudawardhani menikah dengan Rakai Pikatan yang beragama Hindu. Pernikahan beda agama ini mungkin dilangsungkan untuk meningkatkan toleransi dan persaudaraan antara masyarakat beragama Buddha dan Hindu. Namun ternyata tidak semua pihak setuju dengan pernikahan ini. Ibu kota Mataram sempat diserang dan dikuasai oleh pasukan yang mungkin dipimpin oleh Balaputra dari Sriwijaya. Walaupun berhasil mengusir musuh, istana dianggap kurang bertanda baik sehingga kemudian dipindah ke Amrati arah barat laut dari lokasi aslinya. Setelah itu, Rakai Pikatan turun tahta dan menjadi petapa. Penggantinya adalah Dyah Lokapala, putra bungsunya, yang berhasil mengusir musuh dari ibu kota. Lokapala meneruskan pembangunan candi-candi bercorak Hindu, seperti Candi Sambisari, Barong, dan Ijo. Sepeninggal Lokapala di tahun 885 Masehi, Raja Sili berganti berempur merebut kekuasaan hingga akhirnya Mataram berhasil disatukan kembali oleh Raja Balitung di tahun 898 Masehi. Ia memindahkan ibu kota ke Pou Pitu dan berhasil menciptakan pemerintahan yang stabil. Selama 12 tahun, Balitung mengadakan reformasi administrasi, membatasi kekuasaan Rakai atau penguasa daerah, mendukung agama Nu dan Buddha, serta melebarkan daerah kekuasaan ke Jawa Timur. Raja Wawa mengadakan transmigrasi ke pemukiman di sekitar Sungai Bengawan, Solo, dan Brantas di Jawa Timur. Jawa Timur menjadi lebih penting lagi ketika Empu Sindok memindahkan ibu kota ke sini dari Jawa Tengah. Pemindahan ini mungkin disebabkan oleh letusan Gunung Merapi, wabah penyakit, perebutan kekuasaan, atau faktor kepercayaan. Namun banyak ahli sejarah berpendapat kalau alasan yang terkuat adalah pergeseran ke arah perekonomian maritim. Sungai Brantas dianggap lokasi yang lebih ideal dari dataran Kedu dan Kewu karena menyediakan akses ke pelabuhan yang dilewati jalur perdagangan rempah dari Maluku. Perubahan ini juga menandai akhir masa kejayaan Mataram kuno, karena setelah itu tidak lagi ditemui pembangunan arsitektur. Dinasti Isyana yang didirikan Empu Sindok berakhir dengan cisitnya Dharma Wangsa Teguh yang naik tahta di tahun 990 Masehi. Saat itu, terjadi permusuhan sengit dengan Sriwijaya yang ingin mengklaim daerah Mataram kuno di bawah dinasti Shailendra. Dharma Wangsa mengirim pasukan ke Palembang, tetapi serangan ini gagal. Sriwijaya berhasil mengusir pasukan Dharma Wangsa. Kemudian dengan bantuan ranca dinasti Song dari Cina, alih-alih mengalahkan Sriwijaya, Dharma Wangsa beserta keluarga kerajaan malah terbunuh ketika Haji Warawari yang didukung Sriwijaya